وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-82, 52 dan setelahnya dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira, dan barang siapa yang dilaknati oleh Allah, engkau tidak akan pernah mendapati untuk mereka seorang penolong pun. Ulaika ini kembalinya ke ayat-ayat sebelumnya, yakni tentang sifat perangainya orang-orang Yahudi. Di antara sifat dan perangainya mereka adalah senantiasa menganggap suci dan bersih diri mereka, menganggap bahwa tidak ada dosa. Seandainya pun mereka masuk ke dalam neraka, itu hanya beberapa hari saja, setelah itu mereka akan keluar. Bahkan mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan ada yang masuk ke dalam surga kecuali dia seorang Yahudi atau Nasrani. Maka Allah mengatakan unzur kaifa yaftaruna Allahil kadhib. Coba perhatikan bagaimana mereka berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bihi itsman mubina, dan cukup itu merupakan dosa yang sangat jelas. Belum lagi kekufuran dan yang lainnya dari penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, berupa al-imanu bit-taghut wal jibt, mengimani sihir, mengimani taghut. La haula illa billah. Dan mereka menganggap agama syirkiyah, agama paganisme, penyembahan terhadap kuburan, berhala, patung, itu lebih bagus daripada penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, lebih bagus daripada Islam. Ini ucapannya orang-orang Yahudi, dan sekian banyak ucapan-ucapan buruk mereka yang dengannya mereka dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Baik. Banyak sekali pelanggaran yang mereka lakukan, dan itu merupakan kekufuran. Mereka dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat artinya at-tardu an rahmatillah, dijauhkan dan diusirnya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya laknat. Sementara dalam kehidupan kita ini adalah senantiasa mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan laknat. Maka kata Allah, wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Siapa yang telah dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan pernah mendapati untuknya seorang penolong. Am lahum nasibun minal mulk. Apakah mereka orang-orang Yahudi ini memiliki bagian dari kerajaan, dari kepemilikan harta benda? Dari
Coba lihat bagaimana perangainya mereka. Am lahum nasibun minal mulk fa idzan la yu'tuna an-nasa nakira. Seandainya mereka yang memiliki kehidupan dunia ini, orang-orang Yahudi, mereka yang memiliki semuanya dan segala-galanya, la yu'tuna an-nasa illa la yu'tuna an-nasa nakira. Mereka tidak akan pernah mau berbagi dan memberi apa yang ada pada mereka, walaupun hanya seperti nakir. Nakir ini kalau biasa kita buka buah korma, bijinya ini seperti ini modelnya bijinya. Bijinya seperti ini. Pembungkusnya itu namanya kitmir. Selaput semacam kertas tipis bening biasanya yang membungkus biji dalamnya, ini namanya kitmir. Barakallahu fikum. Kitmir. Kemudian ada titik di punggung buah itu, tempat munculnya barakallahu fikum bakal tunas, itu namanya kitmir. Nakir tadi kitmir, nakir, kemudian bagian dalamnya di sini yang biasa kayak ada benang. Kan begini modelnya. Biasa antara sini ke sini ada benang, semacam patil. Barakallahu fikum. Ini ada pada korma menunjukkan tentang sedikitnya. Pembungkus, kemudian titik, kemudian patil di sini. Semacam biji kopi dia begininya. Ini punggungnya di sini tempat keluarnya kecambah, kemudian bagian dari sini namanya patil. Coba periksa, insyaallah ada semuanya, dan semua disebutkan dalam Al-Qur'an, menunjukkan tentang sedikitnya. Ini orang Yahudi, seandainya mereka diberi dunia ini untuk mereka, mereka tidak akan pernah mau berbagi kepada siapa-siapa, walaupun hanya setitik. Ini menggambarkan tentang kekikiran. Barakallahu fikum. Kikir, tidak mau berbagi, tidak mau memberi. Subhanallah. Justru mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang kikir. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Artinya kikir, tidak mau memberi, tidak mau berbagi. Allah mengatakan ghullat aydihim, bahkan tangan mereka itu justru yang terbelenggu, tidak mau memberi, kikir. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang, yunfiqu kaifa yasha. Allah infakkan apapun yang Allah kehendaki. Subhanallah. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengimpakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah yang mengatur, Allah yang memberi, Allah yang mengurusi hamba-hambanya. Kemudian dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai yang kikir, wala haula wala quwwata illa billah. Itu sifat mereka. Di antaranya, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hukma wa atainahum mulkan 'azima. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Atau apakah mereka hasad, dan memang hasad mereka. Hasad terhadap Nabi kita Muhammad SAW dari apa yang Allah berikan kepada beliau dari nubuwah, risalah. Dan mereka menghasadi sahabat Rasulullah SAW yang diberi taufik, yang diberikan iman. Subhanallah. Diberikan kemenangan, diberikan kekuatan, diberikan kekokohan di atas muka bumi ini. Subhanallah. Yang mereka angan-angankan bahwa keutamaan ini untuk mereka.
Padahal seandainya mereka mau mengikuti Rasulullah SAW, keutamaan itu juga akan ada pada mereka. Ini namanya angan-angan. Mau mendapatkan keutamaan tapi tidak mau beriman dan mengikuti Nabi kita SAW. Padahal syarat untuk mendapatkan keutamaan itu harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Padahal kami juga telah memberikan kepada Ibrahim dan anak keturunannya. Sebelum diberikan kepada Nabiullah Muhammad SAW juga diberikan kepada mereka kitab. Diberikan juga kepada mereka petunjuk. Subhanallah. Diberikan juga kekuasaan, diberikan juga harta yang melimpah. Ini mereka angan-angankan setelah dicabutnya dari mereka nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara syarat nikmat itu adalah al-iman. Allah telah mengistimewakan Bani Israel dengan berbagai macam keistimewaan. Tapi karena kekufuran yang mereka lakukan, maka Allah cabut keistimewaan itu. Allah cabut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Begitu datang Nabi kita Muhammad SAW, mereka menginginkan itu, tapi mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Suatu yang sangat bertolak belakang. Pengen keutamaan, tapi tidak mengimani, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Padahal itu syarat mutlak. Justru dicabutnya nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mereka orang-orang Yahudi karena ketidakimanan mereka kepada Rasul-Rasul mereka. Upaya yang mereka lakukan dari kekufuran itulah yang mengantarkan mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian pembahasan sebelumnya. Baik. Keutamaan itu akan berbanding lurus dengan keimanan dan ketakwaan. Barakallahu fiikum. Keutamaan akan berbanding lurus dengan keimanan dan ketakwaan. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaan, semakin tinggi pula kenikmatan dan keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Barakallahu fiikum. Semakin rendah keimanan dan ketakwaannya, semakin rendah pula keutamaan dan kenikmatan itu. Kita harus ingat bahwa kenikmatan tidak diukur dengan harta benda, tidak diukur dengan barakallahu fikum kedudukan pangkat serta kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannam sa'ira." Faminhum man amana bih, di antara mereka orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jumlahnya sangatlah sedikit. Banu Nadir atau yang lainnya ketika diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari wilayah Madinah, yang beriman kepada beliau hanya 1 orang atau 2 orang saja. 1 orang atau 2 orang saja. Padahal mereka sangat paham, sangat mengerti tentang Nabi kita Muhammad SAW, bahwa beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Yang ciri-ciri Rasul itu ada dalam kitab mereka, ada dalam At-Taurat, ada dalam Injil. Yang Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenali Nabi Muhammad SAW sama persis seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Anak-anak mereka sendiri, mereka sangat kenal, seperti itu pula mereka mengenali Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang menghalangi mereka untuk mengimani Nabi kita adalah al-hasad. Hasadam min 'indi anfusihim. Dengki, iri. La haula wa quwwata illa billah. Ini penyakit yang luar biasa bahayanya. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Perhatikan baik-baik kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat kami.
Pembahasan sebelumnya adalah pembahasan orang-orang Yahudi dan Nasara. Artinya ketika mereka tidak mengimani Nabi kita Muhammad SAW, mereka dicap kufar. Walaupun mereka tidak mau dikatakan kafir. Istilah ini mereka tidak mau terima. Mereka mengatakan sebut saja non-muslim. Tapi ya sama saja. Kalau bahasa Al-Quran adalah kufar. Mereka adalah orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara." Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami. Semua siapapun yang tidak mengimani Nabi kita Muhammad SAW dan tidak menjalankan syariat beliau SAW, maka mereka adalah kufar, agama apapun yang dia anut, kepercayaan apapun yang dia yakini. Mereka dicap kufar. La haula wala quwwata illa billah. Tidak beriman kepada Rasulullah dan tidak menjalankan syariatnya, maka mereka dikatakan kufar. Bagaimana mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Saufa nuslihim nara." Niscaya kami akan mengadab mereka dengan api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Kullama nadijat juluduhum, setiap matang atau masak kulit-kulit mereka nanti di hari kiamat, juludan baddalnahum juludan ghairaha, maka kami gantikan atau kami buat atau cipta kembali untuk mereka kulit-kulit baru, liyadhuqul adab, untuk mereka rasakan betapa pedihnya adab itu. Dan dikatakan bahwa alat perasa yang paling kuat adalah kulit, sehingga kulit-kulit itulah yang senantiasa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan cuma kulit yang terbakar, tapi semua anggota tubuh. Sampai barakallahu fikum bakal jadi arang. Baik. Bakal jadi arang. Paham? Liyadhuqul adab, untuk mereka rasakan yang namanya adab. Innallaha kana azizan hakima, sungguh Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. La haula wala quwwata illa billah. Ini pembicaraan tentang orang Yahudi, tentang orang-orang Nasara, tentang orang-orang kafir secara umum dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Barakallahu fikum. Agama apapun, keyakinan apapun, ketika mereka memiliki sifat yang sama, maka perlakuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka pun sama, sedikit atau banyak. Barakallahu fikum. Karena di setiap zaman ada saja orang yang menentang, ada pula yang mengikut. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Subhanallah. Ini semuanya nasihat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan iman wa taqwa dan memudahkan kita untuk beramal saleh. Diberikan kekuatan untuk mengamalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.